Hai, selamat datang kembali di pembahasan mengenai tutorial membuat perpustakaan online atau pustaka booking. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk simak video kita pada pertemuan sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas nanti yang akan muncul untuk melihat video-video kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Pada kali ini kita akan membuat tentang mengolah data booking menjadi pinjam, lalu menampilkan detail booking buku, kemudian mengolah data pinjam menjadi kembali. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita pada video kali ini. Pertama, kita akan merubah indeks controller admin terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan buka kembali controller admin, lalu sesuaikan script coding yang telah teman-teman buat pada controller admin dengan script coding yang ada di modul halaman 59, halaman 58, 59. Nah, disesuaikan ya. Berarti ada beberapa hal yang diedit atau ditambahkan di controller admin yang sudah pernah dibuat pada pertemuan sebelumnya, lalu ditambahkan hal-hal yang belum ada. Ini ada control admin ya. Pertama ada function construct untuk mengecek login dan user ya. Lalu ini teman-teman tambahkan get limit buku yang mungkin belum ada pada controller admin yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Lalu di controller admin juga ada fungsi untuk mengupdate stok dan booking tabel buku ya. Lalu ada juga fungsi untuk menghapus otomatis data booking yang sudah lewat dari 2 hari. Jadi jika sudah lewat dari 2 hari di booking tapi belum melakukan apapun itu ya, nanti akan otomatis hilang atau dihapus otomatis. Ya, silakan disesuaikan. Lalu pada model buku ditambahkan get limit buku ya, tadi yang seperti sudah saya sampaikan, ditambahkan get limit buku. Kita tambahkan function get limit buku pada model buku. Nah, function get limit buku ini fungsinya untuk melakukan pembatasan beberapa sih jumlah buku yang bisa dia booking dalam satu kali booking gitu. Di sini dikasih pembatas yaitu 5. Lalu kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat menu transaksi. Untuk membuat menu transaksi, kita akan membuka dulu script atau kode yang pernah dibuat pada materi pemrograman web 2. Nah, seperti yang pernah saya bilang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena pemrograman web 3 adalah lanjutan dari pemrograman web 2, kalau teman-teman nggak berhasil, nggak sukses, nggak mengikuti pemrograman web 2,
maka di pemrograman web 3 akan kesulitan itu. Karena ini sifatnya adalah terusan, lanjutan gitu. Teman-teman bisa buka di folder teman-teman yang teman-teman punya, application, view, template, sidebar. Nah, di sidebar.php ini kita akan menambahkan beberapa coding tambahan itu. Nah, ini adalah yang di blok merah. Dalam kotakan merah ini adalah coding tambahannya. Silakan disesuaikan ya. Ditulis, bisa dilihat di modul halaman 61. Kalau ini sudah ditambahkan, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat halaman data booking. Halaman data booking ini kita akan buatnya itu di controller pinjam. Nah, silakan dibuka controller pinjamnya. Dibuat dulu controller pinjamnya ya. Kasih nama pinjam.php. Fungsinya itu nanti untuk menambahkan daftar booking di controller itu gitu. Ini scriptnya, silakan ditulis. Ada di modul halaman 62. Buat sebuah controller baru, kasih nama pinjam.php. Kalau tadi itu sudah, maka langkah selanjutnya kita akan membuat view baru dengan nama daftar stripbooking.php. Letakkan view baru ini di folder application view booking. Nah, buat sebuah file baru, kasih nama daftar stripbooking.php, lalu taruh atau simpan di application view booking. Nah, di folder ini. Simpan di folder ini, kasih nama filenya ini. Kalau sudah, silakan diketikkan codingnya di halaman 63 sampai 64. Sampai 64 ini ya. Kalau sudah selesai ditulis, maka nanti hasilnya akan seperti ini. View daftar booking.php ini seperti ini. Fungsinya itu untuk melihat daftar item atau daftar buku yang sedang di booking gitu. Nah, tampilan yang seperti ini teman-teman bisa lihat, nah itu di halaman adminnya ya. Jadi bukan di halaman user, tapi di halaman admin. Di ini itu ada, pertama ada tombol pinjam ya, tombol pinjam. Lalu ada ID booking ya. Lalu di sini akan ada refresh. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama booking detail.
Fungsi booking detail ini kita letakkan di controller pinjam.php ya. Jadi dibuka lagi controller pinjam.php-nya, kita tambahkan fungsi baru dengan nama booking detail. Kita buat fungsi baru namanya booking detail, function booking detail. Ini adalah scriptnya, bisa teman-teman lihat di modul halaman 65 itu ya. Script di atas itu nanti script di atas itu nanti akan memanggil view booking detail yang ada di folder booking. Karena kita akan memanggil view booking detail, maka kita harus sesuaikan lagi nih script booking detail.php-nya yang ada di application view booking. Nah, teman-teman buka lagi script booking strip detail booking strip detail.php yang ada di application view booking. Nah, disesuaikan lagi dengan script yang ada di modul halaman 66 sampai 67. Ditambahkan untuk script yang belum ada. Nah, kalau itu sudah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Booking detailnya tampilannya akan seperti ini. Sampai sini ya. Kalau sudah, maka ini nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kalau sudah, kita akan melanjutkan untuk membuat fungsi pinjam X. Fungsi ini itu fungsinya itu untuk mengeksekusi tombol pinjam. Maka kita akan membuat terlebih dahulu yang namanya fungsi pinjam ACT. Yang tempatnya itu ada di controller pinjam.php. Dibuka lagi controller pinjam.php ya. Kita tambahkan function baru, kasih nama pinjam ACT. Ini adalah script atau coding dari function pinjam ACT ya. Silakan bisa teman-teman tulis terlebih dahulu. Bisa dilihat di modul halaman 68. Kemudian kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat halaman data peminjaman. Halaman data peminjaman ini, langkah yang pertama perlu kita lakukan yaitu membuat fungsi indeks.
pada controller pinjam. Jadi di controller pinjam teman-teman tambahkan satu function baru dengan nama function index. Ini function index pada controller pinjam.php. Nah, kita akan buat function index, tambahkan function index ini di controller pinjam. Ini dan ini ya. Pada script yang sudah teman-teman tulis itu akan meload sebuah halaman data pinjam yang ada di folder pinjam ya. Termasuk nanti akan mengirimkan data-data user, termasuk isiannya. Nah, maka kita akan membuat sebuah view baru, karena itu view itu yang akan dipanggil, maka kita akan buat sebuah view baru dengan nama data strip pinjam.php. Maka kita buat sebuah file baru, kasih nama data strip pinjam.php, lalu simpan di folder application view pinjam. Scriptnya seperti ini, ada di halaman 70 sampai 72. Buat sebuah file baru, data strip pinjam.php, simpan atau letakkan di application view pinjam. Ada di halaman 70, 71 sampai 72 ya. Kalau teman-teman sudah selesai menulisnya, maka nanti hasil dari script itu kan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya. Di dalam view data pinjam.php tadi itu ada sebuah link yang fungsinya itu untuk merubah status peminjaman dari pinjam menjadi kembali. Link tersebut mengarahkan ke fungsi ubah status dengan meminta data ID buku dan nomor pinjam yang ada di controller pinjam.php. Nah, ini kan di sini ada controller pinjam.php ya. Ini di sini ada ubah status nih. Oleh karena itu, maka kita selanjutnya akan membuat sebuah fungsi baru dengan nama ubah status. Yang fungsi itu letaknya itu ada di controller pinjam.php. Jadi buka lagi controller pinjam.php-nya, kita akan menambahkan sebuah function baru dengan nama ubah status. Nah, function ini teman-teman taruh di controller pinjam.php. Jadi function ubah status ini teman-teman lokasinya itu ada di controller pinjam.php. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Akan ada tombol kembali. Nah. Oke, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.